agak cepat dulu, turunkan nama-namanya ya. Dua, ada namanya Khanzab. Saya 5 menit lagi, selesai. Dua, Khanzab. Khanzab. Dan Khanzab ini setan khusus menggoda orang sholat. Oke? Ya. Setan khusus menggoda orang sholat. Bukan Hamzah, Khanzab. Oke, B ujungnya. Izin Pak, yang DKM, kalau di masjid, dia tambah tugas menggoda DKM masjid. Hati-hati. Betul, betul. Dibikin DKM-nya ribut. Sebab kalau jamaah ribut, yang lain bisa datang. Kalau DKM-nya ribut, jamaah malas datang. Ini. Makanya Bapak kalau bikin masjid, di awal semua semangat, Bu. Semua semangat. Tapi kalau sudah jadi, bisa ribut. Ya, bisa hadir, bisa macam-macam. Ya. Ini DKM itu Dewan Kepengurusan Masjid. Ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Khanzab, sifat dasarnya menggoda orang sholat. Ini saya kasih bocoran dikit, bocor halus banget nih. Lihat sini. Di Abu Dawud, idza kambara. Perhatikan kalimatnya. Kalau ibu sudah mau sholat, bapak, itu bisa fokus. Siap, berniat, dan seterusnya. Tapi kalau sudah mulai takbir, disitulah setan masuk. Oke? Nah, jadi saya bacakan agak lengkap sedikit. Fa'idha udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan, setan berlari karena anti dengan suara adzan. Oke, makanya orang yang jarang sholat pun itu bergetar. Ya Allah, sudah adzan gitu. Tapi ketika fa'idha tuwiba fa'ada. Kalau adzan selesai, setan balik. Makanya orang rajin sholat pun langsung keluar di dalam hatinya. Baru adzan, belum qomat. Cek waktu qomat berapa menit gitu. Oke? Nanti duhur kelihatan Pak itu. Ya. Teruskan. Wa idza kabbara, maka ketika mulai bertakbir barulah dia bertugas. Anda sehusyuk apapun saat akan memulai, ketika mulai bertakbir Anda akan merasakan sensasi yang berbeda. Fayaqulu syaitanu udhkur kadza. Maka setan mulai bertugas dengan membebani pikiran, ingat ini, ingat itu. Maka Anda ingin mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Kalau nggak percaya nanti sholat zuhur. Jadi saat ibu bapak sudah mulai fokus dan takbir, ceramah saya sekarang pun itu akan masuk di kepala ibu dan bapak. Ingat ya, setan bertugas. Nah itu setan, bukan saya itu. Nanti kalau nggak percaya zuhur tuh masuk tuh. Ya. Yang dari cicilan kredit ini sampai masuknya itu gini. Kalau kita bisa pergi jauhkan, nanti masuk yang lain lagi halus. Ya, masuk lewat cucu, lewat ini, lewat itu dan seterusnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai nanti ada terjadi kasus orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu konfirmasinya ya. Waspadanya gimana? Kan baru kenali. Waspadanya gimana? Caranya 2. 1. Kalau was-was sebelum sholat. Was-was itu kegelisahan yang mengarahkan pada keburukan. Kalau gelisah itu normal. Kalau gelisah normal itu namanya khauf. Khauf, gelisah tapi normal. Rasa takut yang normal. Ya, ibu khawatir kalau anak belum pulang jam sekian, kan? Ibu khawatir kalau tugas belum selesai. Ibu gelisah ini kapan ceramah selesai, misalnya kan? Itu biasa, itu khauf namanya. Tapi kalau kegelisahan yang mengarahkan pada sifat buruk itu was-was. Was-was itu pasti syaitan. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, itu ya, was-was dari syaitan. Perhatikan kalimatnya. Kalau mau sholat was-was, maka 1, sebelum sholat ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan boleh baca Al-Falaq dan An-Nas. Kalau masih gelisah, nggak enak. Sudah? Lalu mulailah enak takbir. Rakaat pertama walaupun subuh 2 rakaat, rakaat pertama kan bisa khusyuk. Rakaat kedua mulai terganggu kan? Masih ingat unsur manusia ada berapa? 3 kan? 1 fisik, yang bicara lisan, yang bergerak tangan, kan? Hati yang di dalam. Maka supaya seimbang dan terjauhkan dari godaan setan ketika sholat, 3-tiganya berfungsi. Tangan mengangkat begini, ini ada artinya. Ya, saya mengajar di fikih sholat, ini ada artinya. Bukan sekedar begini, tidak. Ini maksudnya buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan pada Allah. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan dibawa.
Yang bikin tidak khusyuk, dunia masih di bawah. Buang ke belakang, pasrah sama Allah. Makanya kita katakan Allahu Akbar. Ya, tidak ada lagi yang lain. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi, lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya mobil Hu Akbar, kredit Hu Akbar, gitu kan? Cicilan Hu Akbar, ya, sendal Hu Akbar dan sebagainya. Nah, itu buang. Yang kedua, ketika fisik mulai beraksi, beraktivitas, lisan bicara, tangan bergerak, pikiran menerjemahkan akal. Sehingga membuat pikiran tidak sibuk dengan yang lain. Misal begini, Allahu Akbar, tangan begini, nutup, lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku mengatakan Engkau yang Maha Besar, tapi aku malu bahkan sebelum sholat, aku kadang bersikap besar terhadap orang lain, sombong terhadap pasangan, angkuh dengan teman, merasa yang paling hebat. Itu yang menjadikan Abu Bakar baru takbir sudah nangis. Karena takut antara lisan dengan hatinya beda. Itu. Nah, ini dulu sholat seperti itu, Bu. Makanya ada dampak pasca sholatnya jadi orang baik. Tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sekarang karena sholatnya nggak pakai rasa, cuman di lisan, nggak nyampe ke pikiran, ini yang repot. Sehingga yang terjadi formalitas penunaian sholat saja. Yang penting kewajiban selesai. Itu ada isyaratnya di Quran surat 4 ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ada orang yang motif sholatnya yang penting sholat. Sah, sudah, beban tidak ada. Pahala tergantung keikhlasan. Tapi manfaat sholatnya tidak efektif. Kurang maksimal. Kalau ingin maksimal, 3 difungsikan. Abu Bakar itu sering nangis baru takbir, malu sama Allah. Kalau tangannya takbir, lisannya Allahu Akbar, tapi dalam hatinya terjadi perbuatan dan rasa-rasa yang tidak baik. Itu langsung gemetar tangannya. Ya. Nah, ini poin. Dalam sholat, kurang lebih caranya demikian. Itu rumusnya di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, tolong baca dulu, pelajari, pahami. Utlu dulu dari kata tilawah. Kalau ibu buka di mushaf, artinya bacalah. Tapi kan ikra, bacalah juga. Kalau ikra, baca tanpa menuntut paham. Oke? Kalau tilawah, membaca, memahami, dan mengamalkan. Orang yang baca tanpa paham, qori. Oke? Perempuannya qori'ah. Ya. Nah, kalau ingin dipahamkan, maka ada tilawah. Makanya kan tadi ya, ada baca kan qori, ada yang satu lagi yang menerjemahkan siapa? Nah, sari tilawah. Sebetulnya aslinya tilawah saja, tidak pakai sari. Cuma mungkin dulu yang pertama menerjemahkan Busari. Makanya jadi sari tilawah. Ya, coba Pak Adi, maka jadi Adi tilawah. Asalnya tilawah saja. Ya, tilawah itu baca, pahami dan amalkan. Kalau mau sholat, kata Allah, kalau sholatnya pengen enak, terasa ke hati, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, maka coba sebelum sholat pelajari dulu. Ya, ada sindiran halus tapi tajam. Akan ditemukan orang-orang sholat, tapi tidak memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Nggak usah langsung semua ya, Bu. Hari ini Bu belajar, kenapa sih bacanya Allahu Akbar? Nama Allah kan banyak, 99. Kenapa tidak Allahu Rahman, tidak Allahu Rahim? Kenapa Allahu Akbar? Setelah itu iftitah. Kenapa ada 9 bacaannya? Kenapa ada Allahu Akbar kabira? Kenapa ada misalnya Allahumma ba'in? Tidak ada orang baca Allahu Akbar kabira sampai wajah tuh, kecuali bacaan itu merubah dia menjadi orang baik setelah sholat dan bertekad menjadi pribadi yang baik sampai wafat. Coba deh, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Perhatikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Pertanyaannya, paham gak yang dibaca itu? Ya Allah, saat ini, detik ini, aku pasrahkan diriku kepadamu penguasa alam. Kalau saat ini aku sholat, selama ini aku ibadah, dan kalaupun aku berkehidupan setelah sholat, aku berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau engkau wafatkan aku dalam sholat ini, maka mohon tetapkan aku sebagai orang Islam yang tidak pernah berbuat penyimpangan selama hidupku kepadamu. Itu maksudnya. Tapi kalau ada orang setelah sholat tiba melakukan tindakan yang tidak baik, berarti ada yang tidak positif dalam penunaian sholat. Yang salah bukan sholatnya. Jadi jangan simpulkan begini, untuk apa sholat kalau masih berbuat jelek? Tidak. Karena yang baik pun banyak.
Jadi kalau peci tidak pas dengan ukuran kepala, jangan dipotong kepalanya. Sesuaikan ukuran pecinya. Oke, nah saya berhenti di sini dulu, ibu sekalian. Ini baru 2. Memang setan ini bahaya nih. Baru 2 aja udah panjang pembahasannya nih. Nanti ada setan wudhu. Yang belum kita bahas kan setan kantor, ya, terus setan pasar. Di mall tuh ada setan kok, jangan salah. Jangan salah. Itu yang sering menjadikan ibu kalau ke mall dan ke rumah sering ada pikiran tentang barang-barang di mall. Jangan salah. Ya. Ibu kalau sedang dengan suami ngobrol, "Pah, tadi di mall ada yang bagus deh, Pah, tasnya." Ibu nggak sempat beli. Terus suami bilang, "Mah, itu juga lemari masih banyak tas yang, oh iya ya, pas, astagfirullah gitu, belum dipakai. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak." Itu setan mall ikut ke rumah. Nanti di pembahasan berikutnya kita bahas siapa setan itu ya. Namanya siapa, keadaannya gimana, dan sebagainya.